Selamat datang saudara-saudari sekalian di Kebaktian Natal bersama Oikumene 2020 Sekota Berlin. Kebaktian Natal kita kali ini temanya diambil dari Matius 1 ayat 23 dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Sebelum kebaktian dimulai, kita akan mempersilahkan Bapak Berlin Sumbayak selaku koordinator dari Oikumene Berlin untuk menyampaikan kata-kata pembuka. Silakan Bapak Berlin Sumbayak. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam nama Kristus Yesus. Dengan rahmat Tuhan yang begitu besar, kita dapat merayakan Natal bersama Oikumene di Berlin malam ini per YouTube, walaupun kita di seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Kami berterima kasih kepada semua gereja-gereja Indonesia yang ada di Berlin, FEG Immanuel, GBI, KMKI, dan MRI yang telah berkenan ikut bersama-sama mewujudkan diadakannya perayaan Natal bersama Oikumene Sekota Berlin. Perayaan Natal kita malam ini dibagi dua, yaitu kebaktian Natal yang akan segera kita mulai. Kemudian pada acara kedua, perayaan Natal umum. Pada acara ini kita akan menyaksikan sambutan Natal Bapak Duta Besar RI di Berlin per online juga tentunya. Baiklah Bapak, Ibu, dan pemirsa semuanya, acara Natal kita mulai dengan kebaktian Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita memulai kebaktian kita. Dan sebelum kita memulai, kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan kita yang menjelma menjadi manusia. Filipi 4 ayat 4 sampai 5b. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Selamat datang di kebaktian Natal Oikumene 2020. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama menaikkan pujian kita yang pertama. Hai mari berhimpun, kita nyanyikan pujian ini 3 kali. Bersukaria
Sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Bapak Waldorf Hutagalung dipersilakan untuk memimpin kita semua untuk masuk ke dalam doa. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan bersatu untuk merayakan Natal Okumene ini. Tuhan, kami berterima kasih Kau memberikan waktu kepada kami di tengah pandemi ini, sehingga kami pun masih bisa merayakan Natal ini. Tuhan berkati para pelayan, pengabar Injil, Tuhan kuduskanlah mereka agar apapun yang kami lakukan ini Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami ingin memulai acara Natal kami ini, Kaulah yang mempunyai acara ini dan Kaulah yang memimpin acara kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan pembacaan Alkitab yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 10. Bacaan diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 10. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan pujian kor yang akan dipersembahkan oleh MRI Berlin. Sing a song of hope, sing a song of peace, Gloria, sing a song of love, sing a song of Christmas joy. Hallelujah, Christ is
Kita melanjutkan pembacaan Injil kita sekali lagi dan diambil dari Lukas 2 ayat 11 sampai 20. Dan saya akan mempersilakan Bapak Sanga Panggabean untuk membacakan ayat-ayat tersebut untuk kita semua. Lukas 2 ayat 11 sampai 20. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan bersama-sama. Dan setelah itu kita akan mendengarkan renungan Natal yang akan disampaikan oleh Pendeta John Kusuma. Sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup dengan menaikkan pujian Ku Tak Tahu, bait yang pertama sampai yang ketiga. Ku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa ia mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, tuntun mereka pulang ke kandangnya. Namun ku tahu Dialah
Suatu saat keadilannya nyata, saat Yesus yang bangkit datang ke dunia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini, walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita di dalam perayaan Natal Oikumene bisa berkumpul di sebuah tempat. Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, hari ini kita dikumpulkan melalui secara online. Kita bersyukur bahwa di masa yang sulit ini, kita tetap boleh berpengharapan untuk menerima firman Tuhan, yaitu bahwa Kristus telah lahir bagi kita. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan perenungan firman, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur bahwa meskipun di masa pandemi yang menyulitkan banyak dari antara kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami, bahwa Engkau menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah ya Tuhan, pada malam hari ini di dalam perenungan singkat ini, kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan dan diberikan pengharapan bahwa Tuhan Yesus yang lahir akan senantiasa bersama dengan kami. Berkati pemberitaan firman pada malam ini, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan untuk bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Buka hati kami ya Tuhan dan pimpinlah kami. Kami serahkan waktu pemberitaan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sesuai dengan tema PGI dan KWI, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Ini juga akan menjadi tema kita pada malam ini. Mari kita membuka satu ayat firman Tuhan dari Injil Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya juga ingin membacakan terjemahan lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini. Matius 1 ayat 23, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah ada bersama kita. Saudara-saudara, sekitar 30 tahun yang lalu, saya dan lebih kurang juga kira-kira 30 orang teman kita pergi sebagai satu persekutuan gereja berwisata ke Swiss. Nah, kami pergi dengan mengendarai beberapa mobil saling beriringan begitu. Lalu kami di sana tinggal di sebuah hotel di atas pegunungan. Dan pada satu malam ketika kami pergi setelah berkeliling melihat indahnya alam, tiba waktunya untuk pulang. Nah, waktu itu hujan sangat lebat, saudara, dan kami mesti melewati jalan yang tidak begitu kami kenal, dan di tengah-tengah kegelapan dan dingin, jalan yang berkelok-kelok, lalu di samping kanan dari mobil itu adalah jurang, saudara. Dan suasana waktu itu sangat membuat mencekam karena keadaan yang dimana dari mobil kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan, hanya 1-2 meter saja kita bisa lihat, dan di situ sangat gelap. Nah, saudara, perjalanan malam itu sungguh-sungguh menakutkan dan melelahkan karena kita tidak bisa memastikan kapan kita bisa kembali ke tempat tinggal waktu itu. Tapi dengan pelan dan pasti, toh akhirnya kami bisa sampai ke tujuan.
Nah, saudara, banyak dari antara kita barangkali pada tahun ini memasuki Natal tidak dengan suasana hati seperti biasanya, dipenuhi dengan sukacita. Tapi justru kita mengalami rasa cemas, rasa lelah karena sekian bulan dari Maret sampai hari ini kita ada di dalam kondisi yang begitu terbatas untuk beraktivitas. Nah, saudara, lalu kemudian kita juga tidak tahu bagaimana ke depannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini bagaikan kita sedang ada di dalam mobil tadi, ya, hujan lebat yang kita tidak bisa lihat apa yang ada di depan. Atau seperti kita ada di sebuah lorong yang begitu gelap, yang panjang, yang kita terus berjalan di dalamnya dan belum melihat ada tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda titik terang yang memberi kita harapan. Nah, saudara-saudara, namun dari pembelajaran firman Tuhan kita akan mendapatkan bahwa seringkali di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, justru pada waktu hidup di dalam lorong kegelapan itu, maka disitulah Tuhan hadir memberikan terang dan harapan kepada mereka. Nah, saudara, inilah yang juga menjadi pengalaman dari orang Israel, umat Yehuda, yang di mana mereka juga mengalami satu situasi yang sangat gelap pada waktu itu, pada masa itu. Seperti saat ini kita mengalami masa pandemi. Mereka berharap bahwa Tuhan pada masa itu untuk berfirman dan menyatakan akan kehendaknya melalui para nabi. Tapi ternyata Tuhan bungkam 1000 bahasa, tidak pernah lagi berbicara kepada mereka. Dan itu tidak terjadi hanya 1, 2, 3 tahun, 10 tahun, atau puluhan tahun. Tapi mereka ada di dalam masa kegelapan selama 400 tahun. Dan Tuhan pada waktu itu mendiamkan umatnya. Dan Tuhan membiarkan mereka hidup seperti apa yang mereka inginkan. Dosa demi dosa mereka lakukan dan hidup mereka menjadi hancur. Nah, saudara-saudara, umat Allah pada waktu itu ada dalam situasi, dalam kegelapan yang paling gelap. Tapi Alkitab berkata kepada kita, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus mereka yang takluk terhadap kuasa dosa. Dan di dalam Injil Matius, kabar dari malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria jelas berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan nama yang diberikan kepada anak yang akan lahir ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, sebenarnya apa yang dituliskan oleh Matius ini adalah sebuah penggenapan nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz, Raja Yehuda pada waktu itu, yang sedang berada di sebuah ancaman, di dalam keadaan yang sulit, yaitu mereka diancam oleh Raja Aram dan Raja Israel. Mereka dikepung. Tetapi Tuhan melalui Yesaya menjanjikan akan lahir seorang anak yang akan diberi nama Immanuel dari kerabat kerajaan Yehuda. Dan ini adalah tanda kalau anak ini lahir, mereka akan lepas dari kepungan musuh-musuh mereka. Tapi saudara, nubuatan Yesaya ini menyatakan sesuatu yang jauh lebih daripada hanya pelepasan dari serangan-serangan musuh. Yaitu bahwa ini adalah tanda akan kedatangan Immanuel, Mesias, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk melepaskan manusia dari dosa. Saudara-saudara, pada hari ini banyak dari antara kita hidup dalam kesulitan. Barangkali ada yang sudah kehilangan pekerjaan atau paling tidak terancam mata pencaharian mereka akan hilang karena pandemi.
Bisa jadi juga keadaan saat ini saudara sedang mengalami atau bergumul dengan penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Dan juga bisa jadi saudara mengalami kemelut di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Atau saudara mengalami ketidakpastian kapan bisa menyelesaikan masa studi saudara karena pandemi ini. Saudara-saudara, tapi tahukah saudara bahwa semua kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh manusia, akarnya itu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada lagi damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, dan dari situ timbul bermacam-macam penderitaan dari zaman ke zaman. Mengapa demikian? Karena dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Dan itu mengakibatkan pemisahan juga di antara sesama manusia. Hubungan relasi manusia menjadi terganggu dan rusak. Dan itu sebabnya dari berbagai survei pada hari ini menunjukkan bahwa di masa corona ini misalnya angka perceraian itu di mana-mana itu bertambah. Namun saudara, di dalam kondisi yang sepertinya tidak ada harapan, kita bersyukur bahwa Yesus Kristus, Sang Immanuel, yaitu Allah beserta kita, telah lahir bagi kita. Kelahiran Kristus menyatakan bahwa Allah bersama kita, seperti terjemahan dalam BIMK, ya, bahasa Indonesia masa kini. Allah bersama kita. Kalau Allah bersama dengan kita, berarti Dia ada dengan kita. Dia bukan tidak ada. Bersama artinya bukan meninggalkan atau menjauhi kita. Allah bersama kita berarti bahwa Dia bukan lawan kita, apalagi untuk menghukum kita. Tetapi Allah bersama dengan kita artinya adalah Ia ada untuk kita, saudara-saudara. Kristus Yesus lahir untuk membebaskan dosa manusia, membebaskan dosa saudara dan saya. Tapi bukan hanya untuk kita, oikumene orang-orang Indonesia. Yesus ingin membebaskan dosanya. Yesus lahir untuk menyelamatkan semua suku bangsa di dunia ini daripada penghukuman kekalnya oleh karena dosa. Saudara-saudara, itu sebabnya kita mempunyai harapan karena Yesus telah lahir untuk menyelesaikan akar permasalahan yang saudara dan saya hadapi. Namun saudara, Yesus yang adalah Allah bersama kita bukan hanya mau menyelamatkan kita dari penghukuman, tapi Dia juga mau menyertai setiap kita untuk melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini, saudara. Dan penyertaannya akan memberikan keberanian kepada saudara dan saya, akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi realita, menghadapi kesusahan kehidupan kita saat ini. Saudara, waktu saya masih kecil, rumah kakek dan nenek saya itu berada di kampung, ya, di kampung, dan tepat berada di samping kuburan. Yang hanya jadi dari rumah ke kuburan itu hanya dipisahkan oleh jalan kecil yang kira-kira lebarnya cuma 3 meter, saudara. Di daerah itu sangat sepi. Kalau pada malam hari kita ada di rumah, maka kita tidak akan dengar suara apa-apa selain dari bunyi jangkrik, krik, 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 begitu kan. Lalu kemudian lampu penerang pada waktu itu tidak seterang seperti yang kita punya pada hari ini, yang berupa lampu pijar yang kekuningan, yang tidak terlalu terang seperti lampu LED pada masa kini. Nah saudara, saya ingat setiap kali saya ke sana selalu takut untuk pergi ke toilet, karena toilet itu berada di belakang rumah, ya, di belakang rumah dan gelap. Nah, ketika itu saya selalu harus meminta
papa saya untuk menemani. Walaupun kondisinya gelap dan kondisinya tidak berubah jadi terang, ya tetap gelap, tapi karena ada papa saya yang menyertai, itu membuat saya berani untuk menghadapi kegelapan itu, berjalan ke tempat yang gelap itu. Saudara-saudara, inilah Allah bersama kita. Bahwa bisa jadi situasi kesulitan yang kita hadapi tidak segera berubah kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih mudah. Tetapi saudara, kalau Allah bersama dengan kita, Dia akan memberikan kita sebuah keberanian dan bahkan kekuatan untuk menghadapi semua itu. Saudara-saudara, pada akhirnya semoga kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang mereka akan menamakannya Immanuel akan memberikan kepada kita damai sejahtera karena penebusan dosa dan telah diselesaikan oleh Kristus, dan memberikan sebuah kepastian bahwa Allah bersama dengan kita, dan sehingga kita dapat menerobos masa ketidakpastian ini. Immanuel, Allah bersama kita. Amin. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian untuk melewati lorong yang gelap, di mana kami tidak bisa mempunyai kepastian, di mana kami tidak bisa melihat jauh ke depan. Namun kami bersyukur kami tidak sendiri, bahwa Allah telah mengaruniakan Yesus ke dalam dunia ini, ke dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melewati masa sulit ini dengan sebuah pengharapan bahwa Kristus yang berjalan bersama dengan kami dan menemukan kembali titik terang di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk melewati masa sulit ini, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau bersama dengan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan biar kami setelah mendengar firman, kami boleh menyimpan itu di dalam hidup kami, dalam hati kami, dan kami boleh mengalami sukacita kembali, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sambil mendengarkan persembahan KOR dari FEG Immanuel. Bagi puja
Sekali lagi, untuk jemaat yang ada di rumah, kita semua diundang untuk bernyanyi bersama-sama. Dan kita akan menaikkan pujian kita yang berikutnya, pujian dengan judul Malam Kudus, kita nyanyikan 3 kali. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, karunia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan menaikkan doa-doa syafaat. Kita akan berdoa buat 3 tema doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, dan untuk Jerman juga. Yang berikutnya, kita akan berdoa bagi kerukunan hidup bersama dan perdamaian ada di dunia. Dan yang terakhir, kita akan berdoa bagi orang-orang yang sakit, terlantar, dan kekurangan. Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pelindungan dan penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Sungguh, Engkau Tuhan Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, yang mendengar dan menjawab seruan umat-Nya. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, sertailah dan berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami dan aparat keamanan agar dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa bagi kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Demikian pula kami berdoa untuk negara Jerman, bagi para pemimpin negara,
serta para aparatur negara di bawahnya, kiranya terus diberikan kekuatan dan hikmat agar dapat menjalankan tugasnya, baik dalam menetapkan peraturan, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Kami berdoa bagi hubungan kerjasama yang baik antar kedua negara dalam berbagai sektor, serta tugasnya untuk mendorong dan berperan aktif agar terciptanya kerukunan hidup serta perdamaian dunia. Saat ini, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, terlantar dan kekurangan, khususnya dampak yang ditemukan akibat pandemi ini. Engkaulah Tuhan Maha Kuasa yang sanggup mencukupi segala kebutuhan umatnya. Kiranya Engkau sembuhkan, pulihkan, serta sejahterakan kembali keadaan mereka. Berikanlah bantuan, tenaga kesehatan, serta obat-obatan yang baik. Bukalah pintu-pintu saluran berkat lewat negara, lewat gereja-gerejamu, lewat pribadi-pribadi yang penuh kasih, sehingga tidak ada satupun yang terlantar dan berkekurangan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab seluruh seruan dan doa kami, dan ajarlah kami berdoa seperti Engkau berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi dengan mempersembahkan satu pujian kor dari KMKI Berlin. God,
Sebelum kita menutup kebaktian Natal hari ini di dalam nama Allah Tritunggal, kita mau menaikkan satu pujian lagi dengan judul Sungguh Mulia, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Untuk menutup kebaktian Natal kita hari ini, saya mengundang Ibu PS Yeni Gunawan untuk mengucapkan doa penutup dan menyampaikan berkat dari Tuhan. Mari kita tutup ibadah hari ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini ibadah boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Kau sudah menyertai kami semuanya Tuhan, sehingga ibadah boleh berjalan semuanya sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta John Kusuma yang sudah menyampaikan firman-Mu, pesan-pesan Natal-Mu Tuhan. Kiranya Kau terus berkati, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan menjadi alat untuk memberitakan firman-Mu. Kau juga berkati tutup bungkus keluarganya, istri dan anaknya Tuhan, agar mereka semua selalu dalam perlindungan-Mu, dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk koordinator Persekutuan Ekumene Indonesia di Berlin, Bapak Berlin Sumbaya. Kiranya Kau juga berkati, Kau pakai dia Tuhan untuk terus bisa mengkoordinirkan gereja-gereja yang ada di Berlin ini Tuhan, untuk mempersatukan, untuk mengadakan ibadah-ibadah yang Kau sudah tetapkan. Dan kami bersyukur juga untuk panitia dan semua yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka semuanya, apa saja mereka kerjakan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kau pakai mereka, berkati Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bersyukur untuk semua yang sudah hadir hari ini melalui Zoom ini Bapa. Kau berkati kiranya semuanya, berkati keluarga-keluarga Tuhan, agar mereka semuanya dalam perlindungan-Mu untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini. Kau terus berkati dalam kesehatan, Kau berkati mereka dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam semua masalah yang mereka hadapi, agar mereka terus berharap, percaya, bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa yang ada di surga, dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, dan bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Untuk menutup kebaktian Natal kita pada hari ini, kita akan menyanyikan doksologi untuk mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Puji Allah Bapa
Selamat Natal untuk saudara-saudari sekalian, dan sekarang kita akan melanjutkan ke acara umum kita. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah ikut berpartisipasi pada kebaktian Natal kita, yang telah memberikan sumbangannya ikut sebagai pengisi acara, yaitu pimpinan liturgi, pembawa doa-doa, pembacaan ayat Alkitab, kor-kor, dan terutama Bapak Pendeta John Kusuma sebagai pembawa renungan, dan Ibu Yeni Gunawan pembawa doa penutup dan berkat. Setelah sama-sama kita mengikuti acara kebaktian Natal, kita melanjutkan acara perayaan Natal umum. Pada acara ini kita akan menyaksikan sambutan Natal dari Bapak Duta Besar RI di Berlin, yaitu Bapak Dr. Arif Hapas Ongresono. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Sebelumnya, izinkan saya memberitahu kepada kita semua bahwa kami merencanakan pengumpulan kolekte dan sumbangan juga seperti tahun-tahun yang lalu. Untuk tahun ini ditujukan untuk membantu korban dampak pandemi COVID-19 di Medan yang dikoordinir oleh Wilayah Wanita GKPS Distrik 4 Medan. Kolekte dan sumbangan-sumbangan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dapat ditransfer ke Bendahara Persekutuan Okumene Indonesia di Berlin sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Terima kasih banyak sebelumnya atas kolekte dan sumbangan Bapak, Ibu-Ibu, Saudari. Tuhan Yesus memberkati. When I think upon Christmas, words can't express how our Father in heaven has sent us His best to be born in a manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can't help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I follow your light. Like the angels, I lift your name high. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all, to the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all, to the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. Now I look back in reverence to that holy night, for God of the heavens had us on His mind. Let us sing of His glory, rejoice
Atas nama KBRI Berlin dan atas nama pribadi, atas nama seluruh staf, saya ingin menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2020 dan juga pada masa pandemi ini tentunya merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi dan juga lebih lagi berpikir mengenai bagaimana kita dekat pada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa melihat bahwa kita manusia itu amat sangat lemah, ya amat sangat rentan, bahkan dengan satu virus yang kecil saja menjadi satu persoalan di seluruh dunia dengan infeksi yang mencapai jutaan dan juga meninggal yang mencapai jutaan. Saya rasa ini adalah suatu masa-masa yang sulit yang harus kita hadapi bersama, tapi saya yakin dengan doa bersama, dengan kebersamaan kita semua, terutama masyarakat Indonesia di Jerman, termasuk masyarakat Nasrani di Jerman yang tengah merayakan Hari Natal tahun ini, insya Allah kita akan dapat melaluinya dengan baik. Terima kasih dan sekali lagi selamat Hari Natal tahun 2020. You've turned my morning into dancing again. You've lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, you've turned my morning into dancing again. You've lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. You've turned my morning into dancing again. You've lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, you've turned my morning into dancing again. You've lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness, joyful gladness. You've turned my morning into dancing again. You've lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, you've turned my morning into dancing again. You've lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come.
Terima kasih kepada Bapak Duta Besar atas sambutan Natal yang telah disampaikan dan KOR lainnya. Setelah kita menyaksikan acara terakhir ini di perayaan Natal umum kita, dengan demikian berakhirlah acara perayaan Natal bersama Okumene 2020 di Berlin. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang mungkin telah terjadi. Sebelum acara ini kami tutup, izinkanlah kami sekali lagi menginformasikan data bank kami untuk mentransfer kolekte sumbangan yang mungkin Bapak dan Ibu akan berkenan untuk mengirimnya kepada bendahara kami. Kepada yang merayakannya, kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2020, dan kepada kita semua, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Semoga kita semua tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang terakhir kepada tim teknik yang telah memungkinkan acara ini dilaksanakan, baik itu di tim teknik di gereja-gereja, begitu juga nanti yang akan mengedit acara ini oleh Saudara Edwin Cokro. Sekali lagi terima kasih atas bantuan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Mari kita tetap bersyukur atas kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih.